Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu dalam renungan pagi dari GKI Banjarbaru. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawatlah kami dalam terang firman-Mu di pagi ini, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berdasarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Amin. Sesuai dengan panduan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, bagian firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu hari Kamis tanggal 8 April tahun 2021. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Demikian firman Tuhan dengan judul Cara Hidup Jemaat Pertama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin untuk firman Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya hidup kita sebagai orang-orang Kristen itu laksana iklan. Iklan itu kan menampilkan sesuatu produk atau jasa yang bisa dijadikan orang sebagai pilihan untuk dibeli atau dipakai. Jadi kalau hidup kita laksana iklan, artinya kehidupan kita itu menampilkan sebuah kehidupan yang bisa menarik minat orang untuk ingin tahu tentang siapa kita, tentang bagaimana kita diubah, bagaimana kita bisa menampilkan sebuah kehidupan yang berkenan bagi sesama, peduli dengan sesama. Sebuah kehidupan yang hidup dalam kebenaran. Dalam nas yang kita bacakan tadi, bagaimana firman Tuhan menceritakan kepada kita kehidupan jemaat mula-mula atau di awal berdirinya gereja Tuhan. Jadi kehidupan jemaat mula-mula itu dibangun dalam sebuah komunitas, sebuah persekutuan yang didasarkan kepada pengajaran rasul-rasul, artinya berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Dan juga didasarkan kepada sebuah sikap hati yang berdoa, sikap hati yang pasrah dan berserah kepada Tuhan. Dan kehidupan mereka bukan hanya membangun kehidupan spiritualitas.
kehidupan iman atau hubungan dengan Tuhan saja, tetapi kehidupan mereka adalah kehidupan yang juga memperhatikan kebersamaan, memperhatikan orang yang miskin dan yang terlupakan. Jadi mereka membangun sebuah komunitas yang saling memberi dan menerima. Jadi bagaimana diceritakan kepada kita bahwa mereka menjadi pribadi yang dermawan, yang memberi harta benda mereka dan mendistribusikan kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi itulah kualitas yang mereka tampilkan. Dan selain itu, kebersamaan di antara mereka itu sangat erat, sangat kokoh, sangat kuat. Jadi bagaimana mereka membangun persekutuan, membangun persaudaraan dengan sesama anggota komunitas, sesama orang-orang percaya, yaitu dengan hidup dalam persekutuan, dengan makan bersama, dengan berbagi cerita. Katakan dalam ayat 46, dengan bertekun dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi mereka hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam ibadah masih di bait Allah, dan juga dilanjutkan di rumah dengan ibadah di rumah dan juga makan minum bersama, termasuk dalam perjamuan kudus. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi cara hidup jemaat mula-mula ini menjadi rujukan bagi kita bahwa kalau kita ingin hidup kita itu laksana iklan yang menarik minat orang untuk tahu siapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengubah kita, yang membawa orang kepada pengenalan akan Kristus, maka mau tidak mau kita harus belajar cara hidup jemaat mula-mula. Yang pertama yaitu hidup dalam terang firman Tuhan, hidup dalam doa dan penyerahan kepada Tuhan, dan kedua hidup dalam solidaritas, hidup dalam kepedulian, hidup dalam semangat memberi untuk menopang kehidupan bersama, kehidupan persekutuan. Jadi dengan berbuat demikianlah kita menjadi pribadi yang disukai orang. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini kita boleh belajar menjadikan diri kita sebagai iklan yang menarik minat orang datang pada Kristus. Dan kita bisa menjadi iklan kalau kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan, dalam doa dan penyerahan, dan dalam sikap yang peduli dan bersolidaritas dengan sesama. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, bangunlah kami menjadi pribadi yang boleh menjadi iklan bagi kasih dan kemurahan Tuhan, dengan sikap hidup kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin.